Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi di akhir tahun Sabtu 28 Desember 2024. Apa kabar Anda semua? Sudah lama kita tidak bertemu. Tanpa terasa kita akan segera meninggalkan 2024 dan memasuki 2025. Mari di penghujung tahun dalam masa transisi pergantian tahun ini kita merenung, berkontemplasi sambil berpikir merencanakan sesuatu di tahun 2025. Mudah-mudahan 2025 menjadi tahun yang baik bagi kita. Baik dalam berkarya, baik dalam berusaha, baik dalam rezeki, baik dalam kesehatan, dan baik juga dalam menuju masa depan. Nah, 2024 banyak peristiwa yang kita amati, yang kita lihat, yang kita rasakan. Baik peristiwa politik, peristiwa hukum, peristiwa ekonomi, peristiwa sosial, dan kebudayaan. Yang paling mengasyikkan tentu peristiwa politik, karena kita masih dalam suasana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kendati pun Komisi Pemilihan Umum sudah selesai melaksanakan perhitungan, tapi kita masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dari calon-calon yang menyatakan tidak puas atas penyelenggaraan pilkada maupun penghitungan suara. Nah, salah satu partai yang untung dalam pilkada serentak tahun 2024 adalah PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa saya sebut untung? Karena dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, ternyata PKB memborong 8 kursi kepala daerah. Bukan main. Ini luar biasa sejarah PKB. Bisa menang di 8 kabupaten dan kota. Bayangkan itu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh PKB. Sebab Provinsi Riau bukan basis bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kemenangan PKB ini adalah yang pertama dalam sejarah pemilihan kepala daerah sejak partai itu berdiri pada tahun 1998. Mari kita simak satu berita yang dilansir liputanoke.com. PKB Riau semakin dipercaya menang di 8 kabupaten termasuk Gubernur Riau. Pekanbaru Lipo. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Riau mencatatkan keberhasilan signifikan dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 dengan meraih kemenangan di 8 kabupaten, termasuk kemenangan mengantarkan Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau terpilih. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PKB Riau, Ade Agus Artanto, menyampaikan bahwa kemenangan ini menjadi bukti kerja keras partai dalam membangun dan memperkuat jaringan politik di tingkat daerah. Alhamdulillah, dari 12 kabupaten, PKB berhasil menang di 8 kabupaten, ditambah Gubernur Riau. Ini menjadi semangat baru bagi PKB untuk terus bergerak maju, ujarnya belum lama ini. Ade Agus Artanto juga menyebutkan bahwa selain Gubernur Riau, PKB juga berhasil mengusung sejumlah kader untuk calon kepala daerah lain, seperti Bupati Inhu yang berhasil terpilih. Kampar merupakan kader yang diusung PKB. Meranti juga kader sendiri. Sementara kita juga berhasil mengusung calon lain seperti di Kuansing dan beberapa daerah lainnya tambahnya. Kemenangan ini menurut Bupati Inhu terpilih menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap PKB. Ia pun menekankan pentingnya menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat dan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Riau. Nah, ini berita yang dilansir oleh liputanoke.com dari Sekretaris PKB Provinsi Riau, Ade Agus Artanto, yang juga Bupati terpilih di Kabupaten Indragiri Hulu. Ada 2 hal yang akan kita bahas dalam berita Liputan Oke. Pertama,
Dari 12 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau, PKB menang di 8 kabupaten. Ini luar biasa ini ya. Rasa-rasanya sepanjang saya menjadi wartawan di Provinsi Riau ini, sudah lebih 30 tahun, itu tidak pernah PKB menang sebanyak ini. Sebab Provinsi Riau ini bukan basisnya PKB. PKB itu kan partainya Nahdien, yang basis utamanya ada di Pulau Jawa. Di Riau memang suara PKB itu bertapak pada beberapa kabupaten. Misalnya di Indragiri Hilir atau sebagian di Kabupaten Kampar. Tapi untuk Provinsi Riau selama ini dominasi partai politik lebih banyak dikuasai oleh Partai Golkar atau Pohon Beringin. Nah, sekarang Partai Golkar pohon beringinnya sudah tumbang. Dari 12 kabupaten kota, Golkar hanya menang untuk 2 kabupaten saja. Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir. Itu pun bukan kader Golkar. Yang kader Golkar dari 2 kabupaten itu hanya wakil Bupati Indragiri Hilir. Tapi untuk pemilihan legislatif Februari 2024 kemarin, Golkar ditumbangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Ini juga sejarah bagi partai berlambang moncong putih. Sebab selama ini PDIP tidak pernah berjaya di Provinsi Riau. Sekarang berjaya. Bahkan menduduki kursi ketua DPRD Provinsi Riau. Nah, PKB dalam tanda petik menjadi raja untuk 8 kepala daerah di Provinsi Riau. Mana saja 8 daerah yang dimenangkan oleh PKB pada Pilkada serentak 2024 ini. Pertama, Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu itu bupati terpilihnya adalah Ade Agus Hartanto yang tadi menjadi sumber berita di Liputan Oke. Ade Agus Hartanto sukses mengalahkan petahana Rezita Mailaniopi. Ade adalah sekretaris DPW PKB Provinsi Riau. Artinya Ade adalah murni kader PKB. Itu yang pertama. Yang kedua, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti ini bupati terpilihnya adalah Asmar. Asmar dulu adalah wakil bupati ketika bupatinya Muhammad Aidil. Tapi karena Muhammad Aidil tersandung kasus, maka Asmar selaku wakil bupati menjadi bupati antar waktu. Dan pada Pilkada serentak kemarin, Asmar mencalonkan diri sebagai Bupati Kepulauan Meranti dan terpilih sebagai bupati peraih suara terbanyak. Nah, Asmar adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi sudah 2 kader PKB yang menduduki kursi kepala daerah di kabupaten dan kota. Kabupaten yang ketiga adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar, calon yang diusung oleh PKB Ahmad Yuzar berpasangan dengan Miss Harti. Ahmad Yuzar sukses meraih suara tertinggi dalam pilkada, mengalahkan pasangan calon lain yang diusung oleh partai politik yang berbeda. Ahmad Yuzar adalah mantan birokrat, sementara Miss Harti mantan anggota DPD RI. Yang kelima adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan, PKB mengusung Zukri Misran, Bupati Petahana yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan. Zukri sukses mengalahkan rival utamanya Nazarudin yang berpasangan dengan Abu Bakar. Yang keenam, Kota Dumai. Untuk Kota Dumai, PKB mengusung calon petahana Faisal, dan Faisal menang telak melawan 2 pesaing utamanya, Ferdiansyah
yang diusung oleh Partai Golkar, kemudian Edi Muhammad Yatim yang dicalonkan oleh Partai Demokrat bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang ketujuh, Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di Kabupaten Seribu Kubah ini, PKB mengusung calon Bistamam berhadapan dengan petahana Aprizal Sintong, unggulan dari Partai Golkar. Bistamam berpasangan dengan Johnny Charles dan paket ini sukses menumbangkan petahana Aprizal Sintong. Yang kedelapan adalah Kabupaten Bengkalis. Di Bengkalis, PKB mengusung pasangan Kasmarni Bagus. Paket ini menang telak di Kabupaten Bengkalis, mengalahkan calon dari Partai Golkar. Jadi 8 kabupaten kota yang diusung oleh PKB itu menang. Ditambah dengan Abdul Wahid yang berpasangan dengan SF Arianto untuk pemilihan Gubernur Riau. Abdul Wahid bersama SF Arianto sukses meraih suara terbanyak, mengalahkan rival politiknya Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan serta Samsuar bersama Mawardi Muhammad Saleh. 3 kader PKB sekarang duduk menjadi kepala daerah. Yang pertama Abdul Wahid, ketua PKB. Yang kedua Ade Agus Hartanto, sekretaris PKB Riau. Dan yang ketiga Asmar, ketua DPC PKB Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini luar biasa PKB. Tidak pernah memang terjadi sejarahnya. Kita tidak tahu. Bisa-bisa dengan kursi kepala daerah yang sekarang dimiliki oleh PKB, bukan tidak mungkin partai ini akan berjaya pada tahun 2029. Baik pemilihan legislatif maupun pilkada serentak. Ataupun pilkada yang akan dipilih oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kalau undang-undangnya berubah. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya. Abdul Wahid ketika dikonfirmasi berazam terkait dengan pemenangan PKB di 8 kabupaten kota ini, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada struktural partai PKB, juga partai koalisi, kader dan simpatisan PKB, serta masyarakat yang sudah bekerja keras memberikan dukungan, kemudian berdoa untuk kemenangan PKB dan koalisi-koalisinya. Ia tetap berkomitmen untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya, baik amanah yang dipikulkan kepada kader PKB yang menjadi kepala daerah maupun amanah yang calonnya diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Insya Allah, kata Abdul Wahid, saya selaku ketua PKB akan mengawal suara yang sudah dipercayakan oleh masyarakat terhadap Partai Kebangkitan Bangsa dan koalisi-koalisinya, agar calon-calon yang sudah menang pada pilkada serentak ini dapat mewujudkan janjinya serta mewujudkan keinginan masyarakat dalam membangun daerah, termasuk Provinsi Riau. Ketika ditanya apakah kemenangan PKB ini akan membuat PKB lebih besar di tahun 2029, Wahid enggan berkomentar. Dia hanya menjawab singkat, kami belum berpikir ke arah itu. Yang terpenting sekarang kami fokus dulu untuk menjaga amanah masyarakat. Dan saya, kata Abdul Wahid, minta juga kepada kader-kader PKB yang dipercaya menjadi kepala daerah, termasuk calon yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, juga fokus membangun daerah masing-masing. Tugas kita, kata Abdul Wahid, ke depan ini semakin berat, tuntutan masyarakat juga semakin berat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan semakin ketat. Apalagi sekarang kita berada di era platform media digital. Kita akan berdiri di rumah kaca. Dari sisi manapun, kata Wahid, masyarakat menyorot, akan kelihatan tindakan, perilaku, kebijakan
dalam memimpin daerah. Selamat kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah berjaya di tahun 2024. Selamat juga kepada pemenang. Mudah-mudahan 2025 adalah tahun yang menggembirakan bagi kita untuk berprestasi, membangun Provinsi Riau, Tanah Melayu yang kita cintai. Kita bertemu kembali pada edisi berikutnya. Selamat menyambut tahun baru 2025. Jangan lupa subscribe YouTube Berazam, like and share, nyalakan notifikasi lonceng YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.